dari dari seminar ini. Okay, we are coming from a Bible-based perspective. Sekali lagi, kita selalu kembali pada dasarnya Alkitab. And we believe that we have an all-powerful, almighty God who loves us and extends his grace to us. Dan kita percaya bahwa kita mempunyai Allah Maha Kuasa yang mencintai kita dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. He is also interested in our children, and he wants us to respond to our child's foolishness or disobedience with grace, love, forgiveness, and correction. Dan Allah ini sangat memperhatikan anak-anak kita, dan Tuhan ingin kita untuk merespon terhadap kekenakalan, kesalahan anak-anak kita dengan kasih karunia, dengan cinta, dengan penuh maaf dan perbaikan. Seperti just like he does when we ourselves make mistakes. Seperti saat Allah memaafkan kita bila kita membuat kesalahan. We also believe that prayer works wonders for our children and for ourselves. Dan kita juga percaya bahwa kuasa doa itu mempunyai kuasa yang sangat besar untuk anak-anak kita dan untuk kita sendiri. Changing us and our children as we learn and grow together. Doa dapat mengubah kita dan anak-anak kita saat kita belajar untuk bertumbuh bersama. And God is always there for us to help us in those times when we have to deal with our children as they make mistakes and give us wisdom, strength, and peace. Dan kita harus percaya Tuhan itu selalu ada untuk kita. Saat kita membutuhkan bantuan, saat kita harus menghadapi anak-anak kita saat mereka berbuat kesalahan. Dan Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan, kekuatan, dan kedamaian. Let's admit it. All of us have struggled with discipline. Mari kita akui bahwa setiap masing-masing dari kita akan mempunyai pergumulan untuk mendisiplin. And our experiences can range from positive to negative. Dan pengalaman-pengalaman kita tuh akan sangat bermacam dari positif sampai negatif. And some children are harder to discipline than others. You believe that? Dan percayakah Anda bahwa beberapa anak lebih sulit didisiplin dari anak-anak lain? And you know that child psychologists with strings of degrees after their names and many years of practical hands-on experience in this area don't agree with one another as to how discipline should be done. Dan Anda tahu, psikolog anak dengan berbagai gelar dan pengalaman praktik bertahun-tahun berkutat dalam area ini memiliki pertentangan keras tentang bagaimana masalah mendisiplinkan anak ini. Because you see, discipline is not a science. Karena Anda tahu bahwa mendisiplinkan anak itu bukan suatu ilmu pengetahuan, but an art. Tapi sebuah seni. You see, in science, you know, you add this plus this, you get this. Jadi dalam ilmu pengetahuan atau sains, Anda tahu ada sebuah teori bila Anda menambahkan sesuatu dengan sesuatu akan mendapatkan hasil yang tertentu. But an art, we never know what is the outcome. Namun dalam seni atau kesenian, kita tidak bisa tahu hasilnya itu seperti apa. Yeah, you can mix two things together, you may come up with a totally different thing every time. Anda bisa mencampur dua hal dan hasilnya bisa berbeda setiap saat Anda mencampur itu, hasilnya akan beda-beda terus. And that's how it is with discipline. Dan itulah halnya dengan mendisiplinkan anak. There are no magic formulas for bringing up a child. Tidak ada formula khusus yang magic untuk mendidik dan membesarkan anak. Every child is unique. Setiap anak itu unik, berbeda. Every child is different. Setiap anak pasti berbeda dari anak lain. Bringing up a child is an education in itself. Jadi mendidik anak itu sendiri adalah sebuah pengalaman pembelajaran untuk kita. And if you discipline, you are entering a school. Dan saat Anda mendisiplinkan anak, Anda seperti masuk ke dalam sebuah sekolah. Parents learn patience, tolerance, adaptability, and flexibility.
Jadi orang tua di sekolah ini akan belajar tentang kesabaran, toleransi, bagaimana beradaptasi. They also learn patience, tenderness, and the power of love and trust. Dan orang tua ini akan belajar tentang kelembutan, kekuatan cinta, dan kepercayaan. Since this is an art form, I believe that so much more do we need the power and wisdom from God in order to discipline our children correctly. Karena mendidik anak ini lebih mengarah ke sebuah seni, maka saya rasa kita lebih memerlukan kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan. As well as we can seek support and help from people around us. Dan baiknya kita juga mencari bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Parents, orang tua kita, friends, teman-teman kita, mentors, mentor, and a community like all of us gathering together now. Dan mungkin seperti komunitas seperti kita sekarang berkumpul ini. Now, on one hand, we have some parents who prefer not to discipline their children. Nah, di satu sisi kita mungkin menemui orang tua yang memilih untuk tidak mendisiplinkan anak mereka. Why? Kenapa? Well, maybe they grew up in a home where there was no discipline. Mungkin mereka tumbuh dalam sebuah keluarga yang tidak percaya pada disiplin. And today we have parents who are so tired from working hard that when they come back home, they don't want to discipline their kids. Dan sekarang ini banyak kita temui orang tua yang sudah sangat lelah bekerja seharian, sehingga saat mereka pulang, mereka sudah tidak ingin mendisiplinkan anak. They have no energy. Mereka sudah tidak mempunyai energi lagi. Some feel unqualified. Bahkan beberapa dari mereka merasa tidak memenuhi syarat. And some people are afraid that they are going to be too harsh and that might hurt the child. Dan ada juga beberapa orang tua yang takut mereka akan menjadi terlalu keras dan akan menyakiti anak mereka. So on the one hand, we have parents who do not act with accountability and responsibility. Jadi di satu sisi kita melihat nih orang tua yang bertindak atau berlaku tidak dengan tanggung jawab. And yet on the other hand, we have parents who are strict and so harsh with their children. Dan di sisi lain, kita bisa menemukan orang tua yang begitu keras dan disiplin terhadap anak mereka. That their children feel this way when they are disciplined. Sehingga anak mereka mungkin merasa seperti gambar ini saat didisiplinkan. See, they feel that the father is like in a huge machine going to run over them. And they're saying, I know more than you. It has to be done my way, you dummy. Don't you know I'm always right? Dan anak-anak ini mungkin merasa seperti orang tua mereka akan menggilas mereka dengan sebuah mesin besar, dan orang tua mereka akan berkata, saya tahu lebih banyak dari kamu, bodoh. Kamu kan tidak tahu apa-apa, saya yang selalu benar. I'm an expert at this. I can do anything better than you. I don't care what you think. Your mistakes are dumb. Nah, orang-orang tua seperti ini sering kali berpikir bahwa mereka adalah expert dalam bidang ini. Mereka bisa melakukan semuanya lebih baik dari anak-anak mereka, dan mereka tidak peduli pendapat anak mereka, dan bahwa anak mereka selalu membuat kesalahan bodoh. And then the children are thinking, are you trying to hurt us? Dan anak-anak itu mungkin akan berkata, apakah kamu akan menyakiti saya? And they don't feel loved at all. Dan mereka tidak merasa dicintai. And yet, you know, this father might be saying, I'm doing this because I love you. Dan mungkin Anda akan mendengar akhirnya sang ayah ini akan berkata, saya melakukan ini semua karena saya mencintai kamu. You know, in a study that was done with children, Anda tahu dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan anak-anak, they found that those children, like these two here in the picture, who feel that their parents don't really love them, diketemukan bahwa anak-anak seperti ini yang mungkin mereka merasa bahwa orang tua mereka tidak mencintai mereka, and they have to repress all these feelings of fear and you know, of being unloved all this time. Dan mereka
akhirnya tuh harus menekan perasaan mereka selama ini bahwa saat mereka merasa tidak dicintai oleh orang tua mereka ini, because the parents are so much bigger than them, karena tentu saja orang tua mereka bertubuh lebih besar dari mereka. as the children grew Dan saat anak-anak ini bertumbuh and they went to university and became adults, dan saat mereka pergi ke universitas untuk kuliah dan menjadi orang dewasa, they found that all this unhappiness inside mereka akan menemukan kembali perasaan tidak bahagia ini di dalam hati mereka made them very rebellious. dan akan membuat mereka sangat melawan. And they transferred this hostility to other authority figures like teachers, maybe the principal, or the policeman, or whoever are in authority positions. Dan akhirnya anak-anak ini akan menyalurkan perasaan tidak nyaman mereka, tidak senang mereka ini kepada figur-figur dengan jabatan atau otoritas seperti polisi, guru, dan siapapun yang dengan otoritas. And this affected the child's later relationships with others. Dan ini juga akan mempengaruhi hubungan anak-anak ini dengan nantinya. In a negative way. Dengan buruk ya tentunya. And in society, we find that these are the rebels, the criminals, the gangsters. Dan dalam kehidupan sosial, kita akan menemukan anak-anak seperti ini yang akhirnya menjadi anak yang suka melawan, gangster, kriminal. Most parents say we love our children, isn't it? Anda tahu, kebanyakan dari orang tua pasti mengatakan bahwa mereka mencintai anak-anak mereka. But the more important question is, how does your child perceive your love? Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana cara anak Anda menerima cinta kasih Anda. Do you feel loved? Apakah anak ini merasa dicintai? For example, there was a mother who used to work very, very hard. Contohnya ya, ada seorang ibu yang bekerja sangat keras. She owned a company. Dia mempunyai sebuah perusahaan. Always traveling. Selalu terbang pergi ke luar kota. But as soon as she came back, she would buy expensive gifts for her daughter. Namun saat ia kembali ke rumah, ia selalu memberikan hadiah-hadiah mahal untuk anak perempuannya. But she had no time to attend those concerts the daughter was in, or any school functions where the daughter was performing. Namun di sisi lain, ibu ini tidak pernah mempunyai waktu untuk menghadiri acara-acara saat anak ini tampil di sekolah, seperti konser atau pertunjukan. She loved her daughter very much. Dia tentunya sangat mencintai anak perempuannya. But did her daughter feel loved? Namun apakah anak perempuannya ini merasa disayang? There's no need to say there was no time to discipline her at all. Dan jangan lagi kita perlu bahas, tentu saja tidak ada waktu untuk mendisiplinkan anaknya. Because she was put in the charge of other caregivers, such as a babysitter and a maid. Karena anak ini diurus oleh babysitter atau pembantu ya. So today we'll look at the what, why, and how of discipline. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara mendisiplin. So that our children understand that discipline, when we discipline them, we love them. Agar anak-anak kita tuh bisa mengerti bahwa saat mereka didisiplin itu sama dengan kita mencintai mereka. In 2 seminars ago, we talked about time equals love. Dalam 2 seminar sebelum ini kita membahas bahwa waktu sama dengan cinta. Today we are going to talk about discipline equals love. Namun pada seminar kali ini kita akan membahas bahwa disiplin sama dengan cinta kasih. Now why do we discipline? Oke, sekarang mengapa kita mendisiplinkan anak? We discipline not because we don't love the child. Kita tidak mendisiplin anak karena kita tidak mencintai mereka ya. Something has gone wrong.
sesuatu akan berubah menjadi sebuah kesalahan because of childish irresponsibility. Karena kenakalan kanak-kanak. And this childish irresponsibility leads to disobedience. Dan kenakalan anak-anak ini yang tidak bertanggung jawab ini akan menuju kepada ketidakmenurutan. And this will lead to something we call willful disobedience. Dan akhirnya ini akan berubah menjadi willful disobedience atau perlawanan yang disengaja. In other words, I'm not going to listen to what you say. Dalam kata lain, anak ini akan berkata, saya tidak akan mau dengar apa yang kamu bilang. I'm going to do what I want to do. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan. So discipline is to stop Jadi, the childish irresponsibility from developing into willful disobedience. Jadi intinya disiplin ini adalah untuk menyetop progres dari kenakalan atau ketidak tanggung-jawaban anak-anak, ya, perilaku anak-anak menjadi perlawanan yang sengaja. So because when a child is willfully irresponsible and defiant at home, karena saat anak-anak ini menjadi orang-orang yang benar-benar sengaja tidak menurut di rumah, when they become adults, saat mereka bertumbuh menjadi orang dewasa, they will show the same defiance for the law of the country and society. Mereka akan menunjukkan perlawanan yang sama terhadap hukum yang ada di negara kita. You see, the Bible tells us this. Anda lihat di Amsal 22 ayat 15 di Alkitab dikatakan bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yes, we need to correct our children. Kita harus memperbaiki tingkah laku anak kita. But not always using the rod or the tongkat. Dan tidak harus selalu menggunakan tongkat untuk memukul. The rod that's mentioned in this text refers to different ways of disciplining our children. Jadi tongkat dalam ayat ini sebenarnya adalah cara mendisiplinkan anak kita, maksudnya. And it doesn't always mean spanking. Dan itu tidak selalu berarti memukul. You see, the Bible tells us that God disciplines us because He loves us. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Allah mendisiplinkan kita karena Allah mencintai kita. And children who grow up without any discipline will feel unloved and alone. Dan biasanya anak-anak yang tumbuh tanpa ada didisiplin oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi anak yang merasa sendirian dan tidak dicintai. They feel the parents just don't care about them. Mereka akan merasa bahwa orang tua mereka hanya tidak peduli kepada mereka. So why do we do discipline? Jadi mengapa kita mendisiplinkan anak? Well, we have goals in discipline, right? Oke, kita mempunyai sebuah tujuan kenapa kita mendisiplin. We discipline because we want to share our values, what is right and wrong, acceptable and not acceptable. Kita itu mau mendisiplin anak untuk mengajarkan mereka nilai-nilai yang kita percaya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diterima, dan mana yang tidak bisa diterima. And we discipline because we want to teach responsibility. Dan kita juga mendisiplinkan anak untuk mengajarkan mereka tanggung jawab. And we want to encourage self-government. Dan mendorong penguasaan dan pengontrolan diri. Because later as they grow, they need to exercise self-control and independence. Karena nantinya dalam hidup mereka perlu mempraktekkan pengendalian diri dan dan kemandirian. You know, there was a pair of parents who were very, very strict with their children. Jadi contohnya ada sepasang suami istri yang sangat keras pada anak mereka. And they had a lot of strict rules. Dan mereka memiliki banyak sekali aturan-aturan yang sangat keras. Now the children were very upset.
Dan anak-anak mereka akan menjadi sangat kesal. But they kept it all inside. Namun anak-anak ini menahan semuanya dalam hati. As soon as the boy left home, Dan begitu anak laki-laki ini meninggalkan rumah, he didn't want to study. dia tidak mau belajar lagi. He didn't want to follow the rules anymore. Dia jadi tidak mau mengikuti aturan lagi. He dyed his hair red and purple and blue. Dia akan mengecat rambutnya merah, biru, dan ungu. And it was very interesting because my daughter was studying in the same university as he was. Dan ini sangat menarik karena anak perempuan saya berkuliah di tempat yang sama dengan anak laki-laki ini. And one day he found out that his father was coming to the university to visit him. Dan satu hari anak laki-laki ini mengetahui bahwa ayahnya akan datang mengunjungi dia di kampus. So he quickly dyed his hair black again. Dan dia buru-buru mengecat kembali rambutnya menjadi hitam. But is this how we want our children to behave while they are far away from us? Namun apakah ini yang kita inginkan anak kita berlaku saat mereka jauh dari kita? Can they stand on their own and be independent? Bisakah mereka berdiri sendiri dan menjadi independen? And have the right kind of values of what is right and what is wrong? Dan mempunyai pemahaman yang benar tentang apa yang benar dan salah. And to have responsibility to themselves. Dan mempunyai tanggung jawab untuk diri mereka sendiri. And not do things just because the parents say you cannot do it. Dan bukannya mereka melakukan sesuatu hanya karena orang tua mereka bilang jangan. Yeah. So, you know, if we discipline correctly, jadi Anda tahu bila kita mendisiplinkan anak kita dengan benar, our children will behave the same in front of us and behind our backs. Anak-anak ini nantinya akan berperilaku sama, baik di depan kita maupun di belakang kita. Now we need to send two very strong messages to our young kids, especially those from 0 to 4 years old. Nah, kita harus memberikan dua pesan yang sangat penting kepada anak-anak kita, khususnya yang berusia 0 sampai 4 tahun. If you have not told your kids these two sentences, you need to do that. Bila Anda belum mengatakan kalimat-kalimat ini kepada anak Anda, maka Anda perlu. It doesn't matter how old they are. Sebenarnya tidak penting berapapun usia mereka. I love you more than you possibly understand. You are precious to me, and I thank God every day that He let me raise you. Nomor 1, Anda harus mengatakan, saya mencintai kamu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu sangat berharga untuk saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah membiarkan saya untuk bisa membesarkan kamu. Because I love you, I must teach you to obey me. Dan kedua, karena saya menyayangi kamu, saya harus mendidik kamu untuk menurut kepada saya. That is the only way I can take care of you and protect you from things that might hurt you. Itu adalah satu-satunya cara bagaimana saya bisa menjaga kamu dan melindungi kamu dari hal-hal yang bisa menyakiti kamu. Okay, you know, when we let our children know that this is the basis why they are being disciplined. Saat kita menjelaskan dan membuat anak-anak kita sadar bahwa ini adalah dua hal dasar mengapa kita mendisiplinkan mereka, then they will feel loved. Maka mereka akan merasa dicintai. In Proverbs chapter 29, verses 15 and 27, it says this. Dalam Amsal 29 ayat 15 dan 27 dikatakan seperti ini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. So correct your son. Jadi, tegurlah anak-anak Anda. And he will give delight to your soul. He will make you happy later on. Dan akhirnya ia akan membuat Anda bahagia, memberikan kebahagiaan untuk jiwa Anda. Okay, let's look at the basic components of discipline.
Mari kita perhatikan komponen-komponen dasar dari disiplin. The first component is a very important one. It is teaching. Oke, komponen dasar pertama adalah mengajar. Yeah, you're teaching your child what is right and what is wrong, what is acceptable and what is not acceptable. Kita mengajarkan anak kita apa yang benar dan apa yang salah, apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. You are teaching choice making. Anda akan mengajarkan cara mereka membuat pilihan. You see, they will have to make decisions when they are adults. Anak-anak kita nantinya akan harus membuat pilihan mereka sendiri saat mereka dewasa nanti. Especially when they leave home as teenagers. Terutama saat mereka bertumbuh menjadi remaja dan mereka meninggalkan rumah. When they are far away from you in university, will they make the right decisions? Jadi saat anak-anak ini jauh dari kita dan mungkin berkuliah di universitas, apakah mereka bisa membuat pilihan yang benar? So we need to teach making choices. Maka itu kita perlu mengajarkan mereka cara membuat pilihan. And one big component of discipline is communication. Dan komponen lain yang utama adalah berkomunikasi. It's a key to understanding your child and him understanding you. Itu adalah sebuah kunci untuk bagaimana kita bisa mengerti anak kita dan anak kita untuk mengerti kita juga. And the second thing about communication is we need to be positive. Dan hal kedua yang berhubungan dengan komunikasi adalah kita harus bersikap positif. Avoid using the word don't. Hindari atau kurangi menggunakan kata-kata jangan. You see, children like to climb up on chairs, isn't it? Contohnya, anak-anak kecil itu suka sekali memanjat kursi. Instead of saying, don't climb up on that chair. Kita sering berkata, jangan manjat. What do we say? Jadi, daripada mengatakan itu, apa yang harus kita lakukan? Sit on the sofa or sit on the floor. Kita harusnya mengatakan duduk di sofa atau duduk di lantai. Yeah, it's hard for us not to say don't. Sangat berat di awal ya untuk tidak mengatakan jangan. But try to be positive. Namun usahakan untuk menjadi positif. Because many times when we say the word don't, they don't hear it. So instead of don't climb on the chair, they actually hear climb on the chair. Karena seringkali saat kita menggunakan kata-kata jangan, mereka malah tidak mendengarkan. Jadi saat kita bilang jangan memanjat kursi itu, kadang-kadang yang mereka dengar adalah panjat kursi itu. Yeah. So these components are very important and they take time. Jadi komponen-komponen ini sangat penting dan membutuhkan waktu untuk diterapkan. Yes, and time equals love. Dan waktu sama dengan cinta kasih. And discipline equals love. Disiplin sama dengan cinta kasih. All right, let's look at the very practical guidelines for discipline. Mari kita lihat tentang pedoman-pedoman praktis ya untuk disiplin. Number one, be a role model. Nomor 1, jadilah panutan, contoh atau teladan. There is a saying, monkey see, monkey do. Ada sebuah peribahasa Inggris ya, monkey see, monkey do, artinya monyet melihat, monyet melakukan. Okay, let's see. Children see and children do too. Sama saja, anak-anak melihat, anak-anak melakukan. We will watch two very short videos for this. Kita akan melihat 2 video pendek tentang masalah ini. I would need to turn on the sound, right? For the video. See whether you can hear any sound. Yes, we can.
That's what we mean when we say be a role model. Itu yang kita maksud saat kita mengatakan jadilah panutan atau contoh. If you want your children to be a certain way, you do the certain thing. Bila Anda inginkan anak Anda untuk melakukan sesuatu hal, Anda juga harus menjadi contoh tersebut. If you don't want your children to eat between meals, then you don't eat between meals. Bila Anda menginginkan anak Anda tidak makan di antara makanan utama, maka Anda juga harus jangan makan di antara saat makan utama. If you don't want your children to be TV addicts, then you don't be a TV addict yourself. Bila Anda tidak ingin anak Anda kecanduan televisi, maka Anda juga jangan terus-terusan menonton televisi. Because children see and children do. Karena anak-anak melihat dan mereka mencontoh. I just read a research which says that, 40% of parents are screen addicts. Saya baru saja melihat research bahwa 40% dari orang tua adalah kecanduan layar. Yeah, they're always on their phone, their iPad. Orang tua ini selalu melihat handphone mereka, iPad mereka, komputer mereka. And so no wonder we have so many children who are screen addicts as well. Maka tidak heran bila kita sekarang memiliki anak-anak yang menjadi adiktif kepada layar. Now this next point is easy to say but very difficult to do. Oke, next poin berikutnya ini sangat mudah untuk diucapkan namun sangat sulit untuk dilakukan. It says never discipline in anger. Dikatakan di sini jangan pernah mendisiplinkan anak saat Anda marah. You know, when your children disobey you, how do you feel inside? Sebenarnya saat anak Anda tidak menurut, bagaimana yang Anda rasakan dalam hati? Aren't you upset? Apakah Anda kesal? Aren't you angry? Apakah Anda marah? One mother told me, I feel like killing the child. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada saya, aduh saya rasanya ingin mematikan anak ini. And you tell me not to discipline in anger? Dan Anda berkata kepada saya bahwa saya tidak boleh mendisiplinkan dalam kemarahan. I say yes. Saya katakan ya. You are an adult. Anda adalah orang dewasanya. You are in control. Anda yang mempunyai kontrol. Yeah. Do you have self-control? Nah, apakah Anda mempunyai pengendalian diri? If you are so upset that you want to kill the child, then don't discipline the child at that time. Bila Anda sangat marah sampai Anda rasanya ingin mematikan anak ini, lebih baik Anda jangan disiplinkan saat itu. Yeah, sometimes when I feel like I'm so angry, I tell my children, okay, I'm too angry to deal with this. I will cool down first. Jadi saya sendiri saat saya begitu marah pada anak saya, dan saya katakan pada mereka, oke, saya terlalu marah untuk menghadapi hal ini. Saya akan pergi untuk mendinginkan kepala saya dulu. And I tell them, go to your room. Dan saya akan bilang mereka, masuk kamar. And I will go and take a bath or do something that will cool me down. Lalu saya akan mandi atau melakukan hal lain yang akan mendinginkan emosi saya. You see, when we do this, we are actually being a role model. Nah, Anda tahu bila kita melakukan hal ini, kita sedang menjadi sebuah teladan. We are teaching them that self-control is very important. Kita sedang mengajar kepada mereka bahwa mengontrol diri sendiri itu sangat penting. You see, when you are angry, you often do a lot of foolish things. Anda tahu saat Anda marah, kita seringkali melakukan hal-hal bodoh. And in doing this, in demonstrating this, we are telling them, you see, when you're angry, it's important to cool down first before you decide to do anything or say anything. Jadi dengan mendemonstrasikan pengendalian diri ini, Anda akan memberi contoh pada anak Anda. Pentingnya mendinginkan hati dulu saat Anda emosi sebelum Anda melakukan sesuatu. Because when you are angry and you hit your child,
it can hurt your child very bad. Karena bila Anda sedang dalam emosi atau keadaan marah dan Anda memukul anak Anda, itu akan menyakiti mereka dengan buruk. Yeah, there have actually been parents who disciplined in anger and killed their children. Dan ada bukti bahwa beberapa orang tua yang dalam keadaan emosi mendisiplinkan anak Anda, memukul anak Anda dan memukul anak mereka dan tidak sengaja membunuh anak-anak itu. So exercise self-control. Jadi coba praktekkan pengendalian diri. And be sure you set the limits or have rules before you enforce them. Dan pastikan Anda menentukan batas-batasan tertentu sebelum Anda menjalankannya. For example, contohnya, we have a rule in this house that sugar is very bad for their bodies. Contohnya, ada peraturan dalam rumah saya bahwa gula itu sangat tidak baik. And we shouldn't be eating candies all the time. Dan kita tidak boleh makan permen setiap saat. So whenever they want to eat candy, they Jadi setiap anak-anak saya mau makan permen, mereka harus bertanya dulu kepada saya. So my 2 grandchildren know that. Dan cucu saya pun tahu tentang hal ini. So they know this rule and they know what will happen because I don't have to spank them if they eat too much candy. Mereka tahu peraturan ini dan mereka tahu apa yang akan terjadi karena saya tidak perlu memukul mereka bila mereka makan permen terlalu banyak. Yeah, recently, this is what happened. My granddaughter was given candies and she brought them home. Oke, baru-baru ini yang terjadi adalah cucu saya diberikan permen lalu dibawa pulang oleh dia. And she ate 2 of them that day. Lalu cucu saya ini makan 2 permen hari itu. And then without my knowing, the grandfather brought her out and gave her some sweet drinks that was loaded with sugar. Dan tanpa sepengetahuan saya, kakeknya membawa dia jalan keluar dan memberikan minuman manis yang penuh dengan gula. And the result was? Dan hasilnya adalah? She fell sick. Anak ini menjadi sakit. Yeah, because she's not used to having so much sugar in her body. Karena cucu saya ini tidak biasa memproses begitu banyak gula dalam tubuhnya. So sometimes it's the natural consequences they face that is the punishment. Kadang-kadang hukuman yang terjadi adalah akibat-akibat natural ya yang harus mereka hadapi sendiri. So when my granddaughter got sick, I used this as a point of teaching. Jadi saat cucu saya ini sakit, saya gunakan momen ini untuk mengajar atau mendidik dia. I asked her to tell me, so why do you think you got sick? Saya lalu bertanya kepada dia, kira-kira kamu tahu kenapa kamu sakit? And I got out the juice that she was drinking with her grandfather, and I showed her the word sucrose. It doesn't say sugar, it says sucrose, but that is sugar. Lalu saya keluarkan botol jus yang diminum dia dengan kakeknya tadi dan saya bacakan di label itu ada kata sukrosa. Itu tidak dikatakan gula, cuman itu adalah sukrosa dan saya jelaskan bahwa itu sama dengan gula. So she told me, she said, I just took too much sugar that day. Lalu dia menjawab saya rasa saya makan terlalu banyak gula hari itu. And I say, so next time what should you do? Jadi saya berkata kepada dia, jadi berikutnya apa yang mau kamu lakukan? So I hope that the next time, if she has 2 candies and her grandfather takes her out and gives her something with sugar, that she will know how to say no. Jadi saya harapkan begitu berikutnya saat misalnya dia sudah memakan 2 buah permen dan kemudian kakeknya mengajak dia pergi untuk meminum sesuatu yang manis, dia tahu bagaimana cara mengatakan tidak. See, this is development of self-control. Ini adalah proses dari munculnya penguasaan diri. And there have been times when they check themselves, you know, like my granddaughter will be offered something by somebody, a friend or what, and she said, no, thank you. I think I've had enough sugar for today.
Dan ada saatnya mereka akhirnya bisa mengecek dengan diri mereka sendiri. Contohnya cucu saya diberikan permen oleh seseorang dan dia akhirnya bisa berkata, tidak, terima kasih, saya rasa saya sudah cukup makan gula hari ini. And I'm very happy when that happens. Dan saya sangat gembira ketika hal itu terjadi. But children are children. Namun anak kecil tetap saja anak kecil. And we have read in the Bible, foolishness is in the heart of a child. Dan kita baca di Alkitab bahwa adalah kebodohan ya, adalah ada di hati anak-anak. So we need to continue to teach and reinforce the rules. Jadi kita perlu terus-terusan mendidik mereka dan menanamkan peraturan itu kepada mereka. And this next one is a biggie. It's be consistent. Dan pedoman berikutnya ini penting ya. Anda harus konsisten. It's not easy. Ini tidak mudah. Why are we inconsistent? Kenapa kita tidak konsisten biasanya? When we are tired, it's hard to be consistent. Biasanya saat kita lelah, sangat sulit menjadi konsisten. Because, you know, if you are so tired, you don't even want to bother with anything, right? Biasanya saat Anda sudah kelelahan, Anda tidak mau diganggu oleh apapun. And in a household where you have like grandparents staying together, it's so easy to have the adults doing different things in different ways and not be consistent. Dan khususnya dalam sebuah rumah tangga, saat biasanya orang tua tinggal bersama kakek nenek mereka, itu sangat umum terjadi bahwa orang-orang dewasa ini melakukan hal-hal yang berbeda. And being inconsistent is the worst thing that can work against good discipline. Dan ketidakkonsistenan ini menjadi hal yang sangat tidak baik saat kita ingin mendisiplin anak kita. So the adults in the home need to get together and agree on how to handle different situations. Jadi orang-orang dewasa yang tinggal serumah ini harus berkumpul bersama dan mengadakan persetujuan tentang apa yang harus dilakukan atau persetujuan tentang cara mendisiplinkan anak. Yeah, and this is one of the hardest things to do. Dan ini adalah salah satu hal tersulit yang harus dilakukan. Yeah, like for example, you leave your children with your mother or your father. Contohnya, bila kita meninggalkan anak kita kepada oma-opanya, and grandparents may have a different idea from how you want to bring up your children. Dan tentu saja nenek kakek ini biasanya memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana cara mendidik anak. And that will result in inconsistency. Dan ini akan memunculkan ketidakkonsistenan. Yeah. Okay, another guideline. Oke, pedoman lain adalah differentiate between willful defiance and childish irresponsibility. Anda harus bisa membedakan antara kesengajaan melawan, ya, keinginan mereka sendiri untuk melawan, atau kenakalan anak-anak yang tidak disengaja. You see, children like this child who has just spilled a cup of milk. Contohnya, anak ini yang baru saja menumpahkan segelas susu. Is it willful defiance or childish irresponsibility? Apakah ini adalah ketidaksengajaan atau anak-anak, ya, memang perlakuan anak-anak, atau memang kesengajaan mereka untuk melawan? Yeah, he didn't mean to do it. It's an accident. Tentu saja ini adalah kecelakaan dan anak ini tidak sengaja menumpahkan susunya. And so you should not punish the child. Jadi jangan kita hukum bila ia tidak sengaja. But if the child takes the whole carton of milk and throws it on the floor, that is willful defiance. Namun bila anak-anak ini mengambil satu kotak susu dan melemparnya ke lantai, maka ini adalah ketidakmenurutan yang disengaja. So when you are faced with willful defiance, you need to respond with confidence. Jadi saat Anda dihadapi oleh perlawanan yang disengaja ini, Anda harus
menghadapinya dengan penuh kepercayaan diri. And always help the child to save face. Dan selalu biarkan anak Anda untuk tetap punya muka. Yeah, you know what's the meaning of save face? In Asian society, saving face is very important, isn't it? Anda tahu di komunitas Asia tuh punya muka depan orang lain tuh sangat penting ya. Jadi jangan dibikin malu. Yeah. So it's good when challenged that you ask the child, what happened? Jadi baiknya bila anak Anda tuh men-challenge Anda, melawan Anda baiknya bertanya, apa yang terjadi? Let the child explain. Give him a chance. Jadi berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. And if you have to discipline, always discipline in private. Dan akhirnya bila Anda harus mendisiplin, usahakan Anda mendisiplinkannya tidak di depan umum. Don't do it in public. Jangan lakukan di depan orang banyak. Yeah. Now, spanking. Oke, sekarang tentang memukul. Yeah. When a child is willfully defiant, that calls for spanking. Jadi saat anak ini terang-terangan sengaja melawan, memang perlu dipukul. But it should be used only as a last resort. Namun, ini harus dilakukan sebagai cara terakhir. Yeah. And use other methods like persuasion, talking to him first, and never use the hand to spank. Dan usahakan Anda menggunakan cara-cara lain terlebih dahulu ya, seperti membujuk, menjelaskan, dan usahakan jangan menggunakan tangan saat Anda memukul. The hand is for loving. Tangan ini hanya untuk menyayangi. Usually when you spank, what do you use? You use the rotan, right? Biasanya saat Anda memukul, Anda menggunakan rotan, kan? And where do you spank? Dan di mana Anda memukulnya? You always spank the bottom where there's a lot of flesh. Dan biasanya kita pukul di pantat ya, yang banyak dagingnya. Yeah, not other places. Bukan di tempat-tempat lain. So spanking is as a last resort, not the first. Okay? Jadi memukul ini harus menjadi jalan terakhir ya, bukan jalan pertama. Yeah, it's not for mistakes or accidents. Dan tidak boleh karena kesalahan atau yang tidak disengaja. Yeah, always give chance. Selalu berikan kesempatan. And remember, never spank in anger. Have self-control. Dan ingat, jangan pernah memukul saat Anda marah atau emosi, dan Anda harus memiliki pengontrolan diri. And you have to stop spanking at age 12. Dan Anda harus berhenti memukul di usia 12 tahun. It's not for teenagers and older kids. Memukul ini tidak untuk anak remaja dan anak-anak yang sudah lebih besar lagi. Okay, so never spank in anger. Make sure that you are in full control so you don't hurt the child. Jadi selalu usahakan saat memukul Anda tidak emosi dan selalu dalam kontrol penuh atas diri Anda sehingga Anda tidak menyakiti anak Anda. But the spanking should be painful so that the child learns. Namun memukul ini juga harus cukup sakit supaya anak ini bisa belajar. Okay, and it's very important that after spanking that you love the child. Namun sangat penting setelah Anda memukul anak ini, Anda harus menunjukkan cinta kasih Anda. Okay, we will talk about it more later. Let unconditional love be your guide. Biarkan kasih yang tanpa syarat ini menjadi pedoman Anda. Okay, differentiate between the child and the behavior. You love the child, but you do not like his behavior. Anda harus bisa membedakan antara anak dengan perilakunya. Anda mencintai anak Anda, namun Anda tidak suka perilakunya. God loves the sinner, but hates the sin. Allah mencintai pendosa, namun tidak menyukai dosanya. Don't scold the child. Criticize the behavior. Jadi jangan marahi anaknya, namun kritiklah perlakuannya atau perbuatannya. Don't say, you are so stupid, you are useless, or things like that. Jangan katakan hal-hal seperti,
kamu tuh bodoh, nggak ada gunanya. But criticize the behavior. Namun kritiklah perbuatannya. For example, you will say, was that a nice thing to do to pull your sister's hair? Contohnya Anda bisa mengatakan, apakah itu hal yang benar kalau kamu menarik rambut adik perempuanmu? Yeah, we are focusing on the behavior, what he did. Jadi kita harus berfokus pada apa yang sudah dia lakukan. Yeah, and teach forgiveness. Dan ajarkan mereka memaafkan. By modeling forgiveness yourself. Dengan mencontohkan memaafkan dari diri kita sendiri. For example, if let's say my grandchildren, step on my head or my hair or something. Contohnya, cucu saya tidak sengaja menginjak rambut saya atau kepala saya. And so after that, I say, ouch, that was so painful. Lalu otomatis saya akan berkata, aduh itu sakit sekali. And they say, sorry. Lalu mereka tentunya akan minta maaf dan bilang sorry. Then you need to forgive them. Maka Anda harus memaafkan. So teach forgiveness. Jadi didiklah mereka untuk memaafkan. And learn to forget. Dan belajar untuk melupakan. Some people say, I can forgive, but I cannot forget. Beberapa orang mengatakan bahwa saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Yes. We have to learn to forget. Nah, ini kita harus belajar untuk melupakan. And if we can't forget, then we have to ask God to use an eraser and erase that from our minds. Dan bila kita tetap tidak bisa melupakan, maka kita harus berdoa pada Tuhan agar Tuhan menggunakan penghapus dan menghapus itu dari ingatan kita. So after the spanking, it's important to reassure and teach after the confrontation. Jadi sangat penting setelah Anda memukul, Anda harus menenangkan anak Anda dan meyakinkan mereka, mendidik mereka setelah konfrontasi yang telah terjadi. Yeah, usually in a discipline session, there will be crying. Nah, biasanya saat kita sedang mendisiplinkan akan ada adegan tangis-tangisan. And it's important after that to hug the child. Dan sangat penting setelah mereka menangis itu untuk memeluk anak Anda. Yeah, I remember my children, after spanking, my older girl always say, "Mommy, can I have a hug?" If I forget to hug her. Saya ingat saat saya biasanya memukul anak saya yang besar biasanya akan mengatakan, Mama, bolehkah saya minta peluk bila saya lupa? Avoid impossible demands. Hindari tuntutan yang tidak mungkin. We all make mistakes. Nah, Anda tahu kita semua melakukan kesalahan. We have to live with the fact that there are no perfect children and no perfect parents. Kita harus menyadari bahwa tidak ada anak yang perfect, begitu pula tidak ada orang tua juga yang perfect atau sempurna. And if you as an adult, you do something wrong and the children catch it. Jadi bila Anda sebagai orang dewasa melakukan sesuatu yang salah dan anak Anda meniru ya atau melihat, and they say, you did something wrong. Anak Anda biasanya akan berkata, nah kan mama papa melakukan sesuatu yang salah. What do we do? Lalu apa yang kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? We need to apologize. Kita harus minta maaf. Yeah. Like for example, if you have in your anger slap your child and 5 fingers are on the face. Jadi misalnya ya, kita dalam emosi, kita memukul anak kita dan meninggalkan cap 5 jari di pipi mereka. Yeah, then you need to say sorry. Maka akhirnya Anda harus meminta maaf kepada mereka. And ask your child to forgive you. Dan mintalah sungguh-sungguh pada anak Anda untuk bisa memaafkan Anda. Again, this is modeling. Sekali lagi ini adalah contoh dari memberi contoh. Yeah, it's so important in discipline. Dan memberi contoh ini adalah sangat penting dalam mendisiplinkan anak. The job's never done, parents. The job's never done.
pekerjaan Anda tidak akan selesai untuk orang tua ini. Parents continue to learn and grow with the child. Orang tua akan selalu bertumbuh dan belajar seiring dengan anak-anak mereka. You see, the child keeps growing and changing. Seperti Anda tahu, anak Anda akan selalu bertumbuh, berkembang, dan berubah. And we need to change and grow and be flexible as parents. Dan kita sendiri pun harus bertumbuh, berkembang, berubah juga, dan menjadi fleksibel sebagai orang tua. It calls for constant adjustment because every child is unique. Dan ini membutuhkan penyesuaian yang terus-terusan ya, karena anak Anda itu selalu unik dan berbeda. What works today may not work tomorrow. Apa yang mungkin berhasil kita lakukan hari ini tidak akan berhasil besok. Because the child is growing. Karena anak Anda itu berubah. Remember we said this, discipline is not a science but an art. Ingat yang sudah saya katakan bahwa mendisiplinkan anak bukan suatu ilmu pengetahuan, tapi sebuah seni. Learn to listen, listen, listen. Belajarlah untuk mendengar, mendengar, dan mendengar. Let your child talk to you. Biarkan anak Anda berbicara kepada Anda. If he's unhappy, let him express his unhappiness. Jadi bila anak Anda tidak gembira atau tidak bahagia, biarkan dia mengekspresikan ketidaksenangannya itu. Sometimes parents need to learn why or what they have done that has made the child unhappy. Kadang kita sebagai orang tua harus mau belajar dan mengetahui apa yang telah kita lakukan untuk membuat anak kita tidak senang. Use the most powerful teaching method, and that is model. Gunakan metode mengajar yang paling efektif, yaitu mencontohkan atau memberi contoh. Yes. You see, remember the research that I talked about earlier? Your child need to resolve those unhappy feelings within. Jadi ingat research yang telah saya ceritakan sebelumnya, anak Anda tuh harus bisa mengekspresikan perasaan mereka yang terpendam dalam hati mereka. And not keep it inside. Dan jangan sampai mereka menyimpan perasaan-perasaan itu di dalam terus-terusan. So that they become rebels when they grow older. Sehingga mereka akhirnya menjadi seorang yang selalu melawan saat mereka tumbuh besar. You know, today we've learned all the theory. Oke, hari ini kita telah belajar semua teorinya. But let's face reality. Namun kita juga harus menghadapi kenyataannya. Do you feel that there's a gap between what really happens and all this theory we have talked about? Apakah Anda merasa ada perbedaan dari apa yang sudah kita bicarakan dan segala teori yang sudah kita pelajari ini? Parenting is one of those jobs for which none of us are fully prepared or qualified. Jadi, mendidik anak adalah suatu pekerjaan yang sebenarnya tidak ada dari kita yang sudah siap atau pernah dipersiapkan sebelumnya untuk menghadapi ini. But God knows what our gaps are. Namun Tuhan tahu apa yang kita hadapi. And He has the ability to fill them. Dan Tuhan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita. We have many stories of men and women who felt inadequate when God called them to do something. Jadi banyak orang pria dan wanita yang merasa tidak bisa saat Tuhan menyuruh mereka. And God used them, but through their dependence on His ability instead of their own ability. Namun Allah tetap menggunakan mereka, namun mengharapkan mereka bergantung kepada Tuhan daripada mengandalkan kemampuan mereka sendiri. He has a promise for all of us. Allah memiliki janji kepada kita semua. It says, my grace is sufficient for you. Dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. For my power is made perfect in weakness. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Okay, continue reading the rest. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. You see, God is willing to give us His grace and His power. Jadi lihat, Tuhan itu mau memberikan kasih karunia-Nya dan kuasanya kepada kita. We need to depend on Him completely. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. You know, I take care of my grandchildren for quite a few hours every day. Anda tahu saya ini mengasuh cucu-cucu saya untuk waktu yang cukup panjang dalam sehari. And I depend on God a lot. Dan saya bergantung banyak kepada Tuhan. I pray over my grandchildren a lot. Saya berdoa untuk cucu-cucu saya. Because I Banyak-banyak. know I have a lot of gaps. Karena saya tahu saya memiliki banyak perbedaan kekurangan ini. Yeah, sometimes I get angry. Kadang-kadang saya emosi. Sometimes I don't follow the theory. Kadang saya tidak mengikuti teori yang seharusnya ini. And I make my mistakes. Dan saya sendiri membuat kesalahan. But I always ask God to fill in the gaps. Namun saya selalu memohon Tuhan untuk mengisi perbedaan antara teori dan kenyataan ini. Would you like us to pray for those gaps? Apakah Anda menginginkan kita untuk berdoa untuk mengisi perbedaan ini? Do you want us to pray for the safety of your children and for wisdom and self-control as you guide these young lives? Apakah Anda menginginkan kita berdoa untuk kebijaksanaan dan kekuatan saat kita membimbing hidup anak-anak muda ini? You know, I've been praying for each one of you. Anda tahu saya selalu mendoakan setiap dari kita masing-masing. I've been praying for all the children that belong to you. Dan saya mendoakan secara khusus anak-anak yang Anda miliki. And I will continue to do so. Would you raise your hand to say, can you pray for me? Dan saya akan terus berdoa untuk Anda, dan bisakah Anda raise hand bila Anda menginginkan saya untuk terus berdoa untuk Anda? Thank you. Thank you. In the closing prayer, we will pray for you. Dalam doa tutup, saya akan berdoa untuk masing-masing kalian. Yeah. Now we turn the time back to Nancy. Is it Nancy? Ya, kita akan kembalikan waktunya kepada MC kita, Nancy. Okay, thank you so much, Dr. Sally, for the lesson today. Terima kasih untuk Dr. Sally untuk pelajaran yang begitu berharga pada siang hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Bagi para partisipan yang memiliki pertanyaan, silakan diketik di kolom chat yang tersedia di layar Zoom saudara, atau bisa raise hand secara langsung, dan panitia akan membantu untuk meng-unmute para partisipan yang ingin bertanya. Okay, so Dr. Sally, actually we already have the questions from the participant, so I'm gonna read it. Okay. Saya akan coba bacakan. Pertanyaan yang pertama adalah, saya mengerti ada tahap perilaku negatif pada anak-anak kita. Ketika kita mengatakan satu hal, mereka akan melakukan hal yang lain. Bagaimana kita menangani ini? Karena ini akan membangkitkan emosi kita sebagai seorang ibu. So I'm gonna translate to English. I understand there is a stage of negative behavior in our children. So when we say one thing, or we ask them to do one thing, they're gonna do the other things. So how can we handle this? Because this will be easily raise our emotion as mothers. Well, it's important for you to sit down and talk about it when it happens. Sangat penting bila hal ini terjadi untuk Anda duduk dan membicarakannya. Why is it that you ask them to do a certain thing? Kenapa Anda menyuruh anak Anda untuk melakukan hal-hal itu? And why is it that they didn't listen and did something else? Dan kenapa anak Anda tidak menuruti? Yeah, maybe they have a good reason. Mungkin saja dia mempunyai alasan yang baik. Yeah, for example, I give you an example. When my children were teenagers,
Contohnya, saat anak-anak saya sendiri sudah remaja, we have a curfew time. kita mempunyai waktu malam ya, batas malam. Yeah, they have to come back before 10 o'clock. Mereka harus selalu pulang sebelum jam 10 malam. Because I want to sleep early. Karena saya sendiri mau tidur cepat. And I cannot sleep if my children are out there somewhere. Dan saya tidak akan bisa tidur bila saya tidak tahu anak saya di mana. So one time they came back at 11. Dan satu kali mereka pulang jam 11 malam. And I was waiting for them. Dan saya sudah menunggu mereka. Yeah, I was angry. Saya sudah marah, emosi. But I control myself and I said, what happened? Namun saya berusaha mengontrol diri saya dan saya tanyakan kepada mereka apa yang terjadi. And they explained, oh, you know what happened, Mommy? One of us had an accident and we had to accompany her to the clinic. Namun anak-anak saya kemudian menjelaskan bahwa salah seorang dari teman mereka ada kecelakaan dan harus diantar ke sebuah klinik. And so I said, oh, I can understand that. Nah, dan saya katakan, oh kalau memang itu alasannya saya bisa mengerti. You see, we need to understand what is behind that defiant behavior. Kadang kita harus mencoba mengerti apa di balik perilaku mereka yang melawan ini. Why did they disobey? Mengapa mereka tidak menurut? Yeah. And another thing is we need to understand, especially I feel in working with little boys. Dan kadang saya rasa ya, khususnya saat kita menghadapi anak-anak laki-laki kecil, kita harus mengerti. Yeah, they like to talk nonsense. Mereka suka berkata hal-hal yang sebenarnya tidak penting. And many times, like the other day, my grandson came in and saw my slides. Sorry, what? My grandson came into the room and saw my PowerPoint slide. Oh, oke. Waktu itu cucu laki-laki saya masuk kamar dan melihat slide PowerPoint saya. And he was reading them. Dan dia sedang membaca slide-slide itu. But he changed everything from positive to negative. Dan dia mengganti semua yang dari positif menjadi negatif. He was reading, spank your children in anger. Lalu dia baca, pukullah anak Anda dalam emosi. You know, should I get angry with him? Oh, haruskah saya marah padanya? Because he always likes to talk nonsense. Kan dia suka melakukan hal-hal konyol ya, yang tidak benar. So this is just naughtiness of little boys. Ini hanya sebuah keisengan, kenakalan dari anak-anak. At first I couldn't get used to it, you know. Saya tidak bisa membiasakan diri saya dengan hal ini. Because I don't like this kind of behavior. Karena saya sendiri tidak suka perilaku seperti ini. But I notice he always likes to do it, and then I feel that it's because he's a boy that he does this. Namun dia suka sekali melakukan hal-hal seperti ini dan saya sadari apakah mungkin karena dia adalah seorang anak laki-laki. So instead of making it a big issue, jadi daripada saya membuat ini menjadi sebuah masalah besar, turn it into a joke. Ubahlah itu menjadi sebuah gurauan. I will catch him and say, "Come, I'll spank you in anger, okay? Let me show you how." Lalu saya akan bermain-main dan berkata, sini Oma tangkap kamu dan akan saya pukul kamu dengan emosi. Or sometimes I just ignore. Atau kadang-kadang saya abaikan saja. Yeah, but if it is something that is important, I don't know. No example was given as to what the disobedience is about. Namun bila hal itu penting, saya tidak tahu contohnya ketidakpenurutan ini seperti apa. Yeah. So let me give an example. For example, you gave I don't know whether it still happens, but let's say that the teacher asked the parents to pay for something that's happening in school. Kita ambil contoh ya, misalnya guru di sekolah meminta orang tua membayar suatu hal untuk hal tertentu di sekolah. And your
son or your daughter takes the money and doesn't give it to the teacher but spends it. Namun anak Anda, misalnya anak Anda mengambil uang tersebut dan menghabiskannya untuk hal lain. Now this is serious. Nah, hal ini adalah hal serius. So you need to sit down with the child and ask her, why did you behave like this? Maka Anda perlu duduk dengan anak Anda dan bertanya kepadanya mengapa ia melakukan hal ini. Explain to her that this is stealing. Terangkan kepadanya bahwa ini sama dengan mencuri. And this is dishonesty. Dan ini adalah sebuah ketidakjujuran. And because I asked you to give it to the teacher and you didn't, then you deserve to be punished. Dan karena saya sudah menyuruh kamu memberikan kepada gurumu dan tidak kamu lakukan, maka kamu harus dihukum. So, I don't know what punishment you want to give. Maybe take away some of her lunch money or something, take away some privilege. Dan hukuman itu bisa Anda atur seperti mengambil uang jajannya atau hak-haknya ada yang Anda kurangi. Or you give a warning and say, the next time this happens, you're going to be spanked. Atau Anda bisa mengancam dan memberikan peringatan bahwa begitu lain kali diulangi, dia akan dipukul. Yeah. And usually, I will set a limit to the spanking. Dan biasanya saya akan memberikan batasan kepada pukulan ini. Yeah. Actually, my oldest girl, she's a very honest person. I will always ask her, so how many times do you think I need to spank you before you learn your lesson? Anak tertua saya ini adalah anak yang sangat jujur, dan biasanya saya bertanya pada dia, kamu kira-kira kamu rasa kamu perlu dipukul berapa kali sampai kamu bisa belajar? And she will always think of what she did that was wrong, and she will say maybe 3 times or 2 times or 1 time. Dan dia akan berpikir-pikir tentang kesalahan yang sudah dilakukan, dan dia akan menjawab 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Yeah. So she is the one who will discuss with me what the punishment will be. Dan anak saya ini akan menjadi orang yang membahas apa yang harus saya hukum tentang dia. Yeah, but it depends on the child. There are some children, every time they only want to be spanked 1 time, and they never learn their lesson, right? Namun anak-anak itu berbeda. Ada saja anak yang memang hanya ingin dipukul 1 kali saja dan tidak pernah belajar lagi dari kesalahannya. So they say different strokes for different folks. Dan mereka mengatakan pukulan yang berbeda untuk perbuatan yang berbeda. Okay, does that answer the question? Apakah itu sudah menjawab pertanyaan? Okay, so the participant already noted the hat, so I believe that they already get the answer. Okay, thank you for the answer, Dr. Sally. So we have another question. Pertanyaan kedua adalah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencontohkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak kita tetap tidak menurut dan tetap tidak mencontoh walaupun sudah diingatkan berulang kali. Seberapa banyak kita harus bersabar? Okay, so what we should do if we already give the good example for our children, but they still don't want to obey us, and they don't want to follow the good example that we have given to them. So how can we handle this situation, even though they have been reminded over and over again? And how much do we need to be patient? Remember, one of the rules is set down the rules very clearly before you enforce them. Jadi ingatlah, Anda harus menentukan aturan dengan jelas sebelum Anda terapkan. In my family, we are struggling with keeping the children off of the devices. They like to play games and watch YouTube and things like that. Contohnya di keluarga kami kesulitan untuk
membuat anak-anak ini terlepas dari gadget-gadget mereka karena mereka suka sekali nonton YouTube, main game. Yeah. So you know, my grandson is very good at switching. You know, he is doing a math lesson, but on top he has opened all these games that he plays. So when I'm not looking, he will click and switch screen. Dan cucu laki-laki saya ini sangat pintar ya. Dia saat dia sedang ada pelajaran matematika, dia sudah membuka tab-tab lain games. Jadi saat saya tidak melihat, dia langsung mengubah layarnya ke games-nya. So I have made an agreement with him. Nah, lalu saya membuat persetujuan dengan cucu saya ini. Yeah, I call this snitching. Saya katakan ini snitching. Snitching, like stealing, you know. Sama dengan mencuri. Yeah. So I say, if I find you doing this. Nah, saya katakan kepada dia, jika saya mendapati kamu melakukan hal ini lagi, I'm going to spank you. Saya akan memukul kamu. Okay, because I have warned him already 2-3 times before. Karena saya sudah memperingatkan dia sekitar 2-3 kali sebelumnya. And I will ban you from the device. That means you cannot play games, you cannot have any fun time on the computer. Nah, bila ini terjadi lagi, saya juga akan mengambil komputernya sehingga dia tidak bisa bermain lagi. Yeah, no iPad, no iPhone, nothing. Enggak, tidak ada gadget lagi buat dia. Either iPad ataupun phone atau apa, telepon atau apa saja. Because if you have already dealt with the child once, twice, 3 times and they don't listen, this is called willful defiance. Karena bila Anda sudah menghadapi dan sudah berusaha terhadap anak ini 1, 2, 3 kali dan masih dilakukan, itu yang dinamakan anak ini sengaja melawan. Yeah. So it calls for more harsh discipline. Maka hal tersebut membutuhkan disiplin yang lebih keras. Okay, thank you for the answer, Dr. Sally. Okay, so we have the next question. The next question is, bagaimana menghadapi anak yang tidak suka dikritik dan lebih senang dipuji? Karena dari kecil terbiasa selalu dipuji, apalagi opa oma selalu memuji dan tidak boleh dimarahi. Saya sudah menasehati, tetapi dia marah. Okay, so how to deal with a child who doesn't like to be criticized and the child used to be praised in front of many people since childhood, and the grandparents always praise them and never allow the parents to scold them. So I have already advised my children, but he is angry. And I used to work before. It is said that I used to work before, and maybe because she is working, and then the grandparents try to, to take over the job of the mother. Okay, that is the question. Okay. You know, there seems to be inconsistency here. Nah, yang terjadi di sini adalah sebuah ketidakkonsistenan. Yeah, the grandparents handle the children one way, and the parents handle the children another way. Jadi nenek kakeknya menghadapi anak ini dengan cara tertentu dan orang tuanya mengendaki cara lain. And it's good to encourage the children. Dan baik untuk mendorong anak-anak Anda. But when they do something that is wrong, we need to correct them. Namun bila mereka melakukan sesuatu yang salah, tentu saja kita harus menegur mereka. And nobody likes to be criticized. We all know that. Dan kita tahu tidak ada dari kita yang suka untuk dikritik. But it's good to do this in private, not in front of other people. Namun baik untuk kita menegur atau mengkritik secara pribadi ya, tidak di depan umum. Instead of directly telling the child, let the child tell you what's wrong. Mungkin caranya
daripada Anda yang menunjukkan kesalahan anak ini, Anda pancing dia untuk menunjukkan kesalahannya sendiri. Yeah, many times I ask my grandchildren, so what do you think you did wrong? Jadi seringkali saya menanyakan kepada cucu saya, apa yang kamu rasa sudah kamu lakukan yang salah? Get it out of their own mouth. Usahakan mereka sendiri yang mengucapkan kesalahan mereka. Yeah. And it's good to remember, even when you criticize the child, that you stay positive. Dan sangat penting untuk kita ingat, bila kita ingin mengkritik, kita harus tetap bersikap positif. And balance it with encouragement. Dan kita harus menyeimbangkan antara kritikan dengan dorongan. Yeah. I hope that answers the question. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Oke, untuk yang baru saja bertanya, Tante Liping, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oh, oke. Alright, terima kasih Tante Liping for the questions. Oke, so kita masih ada sesi tanya jawab beberapa waktu ke depan. Bagi yang ingin bertanya, silakan diketikkan di chat box yang tersedia di layar Zoom Anda. Dan di sini saya sudah melihat ada salah satu orang partisipan yang sudah raise hand, yaitu Bapak Gibson Tampu Bolon. Apakah ada pertanyaan? Mungkin host bisa dibantu untuk unmute. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, sudah terdengar. Oke. Terima kasih. Pelajaran sore hari ini sangat baik dalam hal mendidik anak. Yang saya tanyakan pada Ibu Seli. Halo Ibu Seli, selamat sore. Good afternoon. Buat Ibu Seli. Yang saya tanyakan, bila mana kita sudah berlalu, kan pelajaran ini baru kita hari ini, sementara anak kita sudah dewasa, apa yang kita bikin untuk memperbaikinya kembali supaya baik kembali? Misalnya pendidikan yang sudah kita bikin tadi itu sudah salah, padahal hari ini baru kita ada pelajaran yang seperti ini. Begitu. Terima kasih. Okay, maybe I'll translate for you. He was asking that he just got the lessons today, but his kids is already grown up now. So what can he do to correct all the wrong teachings he's done in the past to make the kids all good? Okay, with adult children, we need to pray for them more than trying to teach them. Yeah, they are already adults. Untuk anak-anak yang sudah dewasa, kita harus lebih banyak berdoa daripada kita tegur, Pak. Secondly, you could tell them that you just learned how to discipline kids, and maybe some of the things you did were wrong, and apologize for it. Dan Anda bisa mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa, oh, saya baru saja menerima pengajaran tentang cara mendidik anak yang benar, dan mungkin yang saya lakukan selama ini salah, dan Anda bisa meminta maaf untuk hal itu. And it's very important to keep in touch with your adult children. Dan sangat penting untuk terus berhubungan dengan anak-anak Anda yang sudah dewasa. And if they ask for your advice, you can still advise them. Dan bila mereka meminta nasihat kepada Anda bisa tetap menasihati mereka. But if you have an adult child, just this morning I was talking with a church member. Bila Anda memiliki anak yang sudah dewasa, contohnya ya, saya baru-baru ini saya berbicara dengan gereja saya. This church member was telling me that her son is already in his 30s. Anggota gereja saya ini mengatakan bahwa anak dia sudah berusia sekitar 30-an. He has moved out. Anak ini sudah pindah. You see, they are independent. They make their own money. They can make their own decisions.
Mereka sudah dewasa, mereka sudah mencari uang sendiri, dan mereka bisa membuat keputusan sendiri. And I told her, I said, let him go. Dan saya katakan kepada anggota gereja ini, biarkan dia pergi. Yeah. Don't keep giving advice when advice is not welcome. Jangan terus-terusan memberikan nasihat bila nasihat tersebut tidak diterima. Yes. Instead, nurture that relationship with this child. Melainkan perbaiki dan rawat hubungan ini dengan hubungan Anda dengan anak Anda. Find opportunity to have fun together. Cari kesempatan untuk bersenang-senang bersama. If they need help, help them. Bila mereka membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Yeah, they are adults. Mereka adalah orang dewasa. And we need to let go. Dan kita perlu bisa melepas. Yeah, remember, God doesn't even force anyone. Ingat, Tuhan saja tidak pernah ingin memaksa orang dari siapapun. Yeah, we've got to let go. Kita harus bisa tahu kapan melepas. But keep praying. The most important is to keep them in prayer. Namun yang paling penting adalah terus masukkan mereka dalam doa. Oke, thank you Dr. Sally. Bagaimana Pak Gibson? Kiranya bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, kita ada satu pertanyaan terakhir berhubung kita mengingat waktu kita terbatas. Jadi ini adalah pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Bagaimana dengan anak yang mengandalkan tangisan untuk diikuti kemauannya? Apalagi di depan umum, orang tua akan mengikuti kemauannya daripada malu karena banyak orang dan anaknya menangis saja. Okay, so what about if the children like to cry in front of the public place? So the parents, in purpose that the parents will follow whatever they want to do, and the parents, because they it's in the public place, so they want to to don't be shy in front of the public. So the parents always follow what the children ask. Mm-hmm. You see, once you give in, then the children know that it works. This method works with the parents. Jadi begitu Anda menyerah satu kali saja, maka anak ini akan tahu bahwa caranya berhasil. And when this kind of situation came up when my kids were small. Jadi waktu anak saya kecil dan situasi seperti ini terjadi, I would tell them, you can stand there and cry, but I'm going home. Bye-bye. Saya akan bilang, kamu boleh berdiri di situ dan menangis. Saya tidak peduli. Saya akan pulang. Bye-bye. I will not give in. Saya tidak akan menyerah. Yeah, and it might be good for you to sit down with the children if they are like maybe 6, 7 years old. You know, sit down with them and warn them. This kind of situation is not going to get you what you want in future. This is exactly what I will do. Warn them first. Bila anak Anda berusia 6-7 tahun, Anda bisa mungkin duduk bersama mereka dan peringatkan mereka. Hal seperti ini tidak akan membuat kamu mendapat apa yang kamu mau. Anda harus memperingatkan mereka dulu. See, it calls for firmness on the part of parents. Jadi di sisi orang tua membutuhkan kekuatan ya supaya kita bisa teguh. Right. I know we don't want to be embarrassed. I understand that. Saya mengerti bahwa kita tidak mau malu. But I would rather teach my children the right way and be embarrassed than not to teach my children and save myself embarrassment. Jadi bila berhubungan dengan saya sendiri, saya lebih baik malu dan bisa mendidik anak saya daripada tidak malu tapi anak saya tidak dididik. Oke, thank you Dr. Sally. Jadi begitulah jawaban dari Dr. Sally, daripada kita memikirkan rasa malu kita di depan publik, sebaiknya kita lebih mementingkan pendidikan untuk anak-anak kita. Okay, so I would like to say thank you so much Dr. Sally for the lesson today. Sekali lagi terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga pada siang hari ini.
tanpa terasa kita sudah di ujung acara kita pada sore hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan kita akan berfoto bersama. Panitia bisa bantu untuk mendokumentasikan seluruh partisipan dan juga pembicara kita pada hari ini. Okay, so let us take pictures together. Okay, I'm trying to go to the second slide. Okay, everybody give your best smile ever. Okay, so thank you so much once again. Semoga pada sore hari ini kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang bisa kita bagikan di keluarga kita masing-masing. Baiklah, sekali lagi saya akan mengingatkan kita semua bahwa kita sudah sampai di sesi kelima dari 8 sesi seminar yang ada. Dan saya juga mengharapkan kehadiran seluruh partisipan untuk kembali hadir minggu depan pada tanggal 28 Mei yang mendatang dengan tema kita adalah Riding the Rocky Roads. Wow, berkendara di jalan yang berbatu. Ini adalah bagaimana sih orang tua mengetahui pemberontakan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja dan bagaimana juga orang tua membantu mempersiapkan masa transisi dari anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Baiklah, bisa dilihat juga di slide berikutnya bahwa minggu depan seminar kita tetap di jam yang sama, mulai pukul 2 siang, dan kami terus mengharapkan kehadiran para partisipan untuk terus hadir. Bagi para partisipan yang sudah mendaftar, tidak perlu mendaftar kembali karena panitia akan menginfo acara selanjutnya kepada setiap partisipan. Dan jika para partisipan ingin mengundang, baik itu teman, saudara, atau kerabat, dapat dihimbau untuk mendaftar dan panitia akan mengingatkan setiap seminar yang akan berlangsung setiap minggunya. Dan kami juga ingin memberitahukan kepada seluruh partisipan jika ada yang membutuhkan layanan konsultasi ataupun pelayanan doa, silakan di screenshot nomor yang tertera di layar ini jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk konsultasi kita bisa dibantu oleh Pendeta Haldeman Tampu Bolon dan juga ada tim pelayanan doa dari Gereja Mon Moria. Baiklah, sebagai penutup acara kita pada sore hari ini, I would like to invite Dr. Sally to lead us in closing prayer. Okay, shall we pray? Our Father in heaven, Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, we thank you so much that you have given us instruction from your word. kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan begitu petunjuk dari kata-kata di Alkitab. We thank you for loving us and disciplining us. Kami bersyukur karena Engkau telah mencintai kami dan mendisiplin kami. And God, we pray that we will show the same kind of grace and mercy and forgiveness to our children. Dan Tuhan, kami memohon agar kami bisa menunjukkan kasih yang sama pada anak-anak kami, cinta dan memaafkan mereka. Help us to love our children in the way that they feel that they are loved. Bantulah kami untuk bisa mencintai anak-anak kami dan agar mereka bisa menerima rasa cinta itu. You know, there are so many gaps. We make so many mistakes. Tuhan tahu kami telah begitu banyak membuat kesalahan. And we pray that you will come in and fill those gaps for us. Dan kami berdoa bahwa Tuhan akan memenuhi perbedaan-perbedaan yang kami hadapi ini. Bless every parent here. Berkatilah setiap orang tua yang ada di sini. Bless every child that is represented here. Berkatilah setiap anak yang diwakilkan di sini. And where we make mistakes, Lord, I pray you will step in with your grace. Dan setiap kesalahan yang kami buat, Tuhan, kami berharap Tuhan akan datang mengisinya dengan kasih karunia Tuhan. So that your power is made perfect in our weakness. Sehingga kuasa Tuhan akan menyempurnakan kelemahan kami. Thank you, God, for guiding us. Terima kasih Tuhan karena telah membimbing kami selama ini. And we know that you love our children better than we do.
Dan kami tahu bahwa Allah mencintai anak-anak kami lebih dari kami sendiri mencintai mereka. So we place our children into your good hands. Karena itulah kami menempatkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Give us wisdom and strength as we deal with our kids. Berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan dalam menghadapi anak-anak kami. That we may be the right models for them. Agar kami bisa menjadi teladan yang baik untuk mereka. Thank you, God, for listening to our prayers. Terima kasih Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kami. Forgive us where we have failed. Ampuni kami bila kami telah gagal. And lead us step by step so that we can properly discipline our children. Dan tuntunlah kami langkah demi langkah agar kami bisa mendidik anak kami dan mendisiplinkan mereka dengan baik. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Thank you once again to Dr. Sally and also to Ibu Mitzi for being the translator today. Baiklah, untuk host